Perhatikan ya, Ibu tidak akan gambarkan loopnya, cuman Ibu langsung ke loop 1 nih ya. Di loop 1, yang dilalui oleh I1 itu adalah R1, R2, R7, dan R6. Yang dilalui oleh I2 itu hanya R7. Ya kan? Berarti untuk loop 1 tidak pernah berubah persamaannya. Siapa itu yang masih berbicara? Boleh gantiin Ibu menjelaskan di sini? Ya, ini apa? Sigma E ditambah sigma I R sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2. Jangan dihilangkan sama dengan nolnya. Ya. Nah, sekarang untuk sigma E-nya kamu lihat di loopnya ini. Sampainya di I1 ketemu yang apa dulu? Pendek dulu kan? Negatif atau positif? Negatif, berarti ini minus E1. Jalan sampai di sini ketemu apa? Negatif lagi, berarti minus E2. Ditambah dengan I1. I1-nya itu mengalir di R1, R2, R7, R6. Berarti di sini adalah R1, R2, tambah R7, tambah R6. Ini kan udah turun semua, berarti plus lagi. Plus I2. Tapi I2 hanya melalui R7. Berarti ini dikalikan dengan R7 sama dengan 0. Tetap sama dengan nolnya ada. Sekarang R1, R2, R7, R6 kita jumlah coba. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 berapa? 20. Berarti 20 I1 omega ditambah dengan 6 ohm I2 sama dengan min E1 min E2 ini pindah berarti plus. E1 ditambah dengan E2. E1-nya berapa? 30. E2-nya berapa? Ditambah berapa? 50, Ibu langsung ya. 20 I1 ditambah 6 I2 sama dengan 50, maka ini jadi ampere. Disederhanakan berarti dibagi berapa? Bagi 2, jangan dibagi 6 ya. Bagi 2 berarti apa? 10 I1 ditambah 3 I2 sama dengan 25. Ini ampere. Ini adalah persamaan yang pertama. Oke? Nah, sekarang kita lihat untuk yang loop 2. Ibu hapus ini ya. Di loop 2, kita lihat untuk E-nya. Ketemunya siapa dulu? Min E3, min E2. Atau minus E2 minus E3. Itu ditambah dengan I2. I2 mengalir di R3, R4, R5, dan R7. Berarti ini kita kalikan dengan R3 ditambah dengan R4 tambah R5 tambah R7. Lalu, ini ingat, di tengah dilalui oleh I1. Berarti ini masih ditambah dengan I1. Hanya mengalir di R7. Berarti kalikan dengan R7 sama dengan 0 lagi. Jangan hilang nolnya ya, jangan hilang. Nah, R7-nya berapa? 6. Berarti Ibu kasih sini 6 ohm I1 ditambah R7 tambah R3 tambah R4 tambah R6. 20. Berarti 20 ohm I2. Minus pindah jadi plus, maka ini E2 ditambah dengan E3. E2-nya berapa? 20. E3-nya berapa tadi? 40. Berarti dijumlah jadi berapa? 60. Maka ini Ibu tuliskan di sini 6 I1 tambah 20 I2 sama dengan 60 langsung ke ampere. Karena ohmnya Ibu udah nggak tulis. Jadi ada step yang Ibu hilangkan. Ini dibagi berapa lagi? Bagi 2 lagi. Berarti hasilnya apa? 3 I1 ditambah 10 I2 sama dengan berapa? 30 ampere. Setelah ini baru kalian eliminasi. Setelah dieliminasi ya ini ya. Ini dieliminasi. Berarti dikali berapa nih yang di atas? Kali berapa? Mau kali berapa di sini? Hah? Kali 3 atau kali 10 ya boleh, nggak apa-apa. Kalau ini kali 3, di sini berarti kali 10. Ya kan? 3 kali 10. 30 I1. 3 kali 3. 9 I2. 3 kali 25. 75 ampere ya kan. Lalu 10 kali 3. 30 I1 ditambah dengan 100 I2 sama dengan 10 kali 30. 300 ampere. Diapain ini? Kurang kan? Ini habis kan? Habis. Ini berapa? Min 99 I2 sama dengan 91 ya. 225 ampere minus ya. Berarti I2 ketemu berapa?
225 dibagi 91 ampere. Simpan sebagai persamaan yang pertama. Nah, kalau udah itu, sekarang tinggal kita ganti lagi. Kali berapa? Mau substitusi ya boleh, tapi Ibu lebih senang kita menggunakan apa? Eliminasi aja ya. Nah, di atas berarti kali berapa? Kali 10 ya. Lalu bawah kali 3. Jadi berapa? 100 I1 tambah 30 I2 sama dengan 250 ampere. Lalu yang di sini 9 I1 ditambah 30 I2 sama dengan 90 ampere. Diapain lagi? Dikurangkan, ini habis kan? Jadi 91 I1 sama dengan 160 ampere. Maka I1 ketemu berapa? I1 sama dengan 160 per 91 ampere. Kalau untuk cari BE jalur tengah, kan berarti apa? VBE sama dengan sigma E ditambah dengan sigma IR. Jangan lupa ditulis VBE-nya. Dari B ke E, ketemu apa dulu? Minus kan? Berarti minus E2. Tambah dialiri oleh 2 arus searah. Berarti ini I1 ditambah dengan I2 dikalikan dengan R7. Ya udah, setelah ini sisa kali masuk aja. Sudah jalannya matematika ini ya. Ya, jangan salah di situ ya. Nah, ini sengaja enggak usah disederhanakan ya. Kenapa langsung ditambahkan? Nanti kamu tinggal tambahkan aja. Berarti ini minus E2, berarti minus 20 volt ya. Min ya. Lalu ditambah dengan I1 160, I2 225 per 91. Ini dalam ampere, tinggal kalikan dengan 6 omega. Silahkan ketemunya berapa? 535 per 91 volt. Ya, oke? Ya. Ya, jadi seperti itu. Sudah ya? Ya, kita lupakan tentang ulangan. Oke? Sekarang, apa? Oh iya, silahkan. Ini belum di-record tadi? Record ya? Oh, udah. Ya, oke. Sekarang kita ke materi baru. Ya, ada ya? Ya, kita akan membahas bab 2, yaitu tentang listrik statis. Halo, Mas Sun. Ya, Ya, Mas Sun, halo, selamat apa ini? Siang ya? Selamat siang, Mas Sun. Selamat siang. Atau pagi deh, ya pagi ya. Selamat pagi aja. Oke ya, sekarang kita kembali lagi ya. Kita masuk di channel kesayangannya kita di mana? Link Smart Advantage ya. Jangan lupa ya subscribe ya. Oke, ya. Kita masuk di listrik statis ya. Kalau statis diam atau bergerak? Diam. Kalau dinamik bergerak. Ya kita yang arus searah itu listrik dinamik. Sekarang ini ke listrik statis, itu ke listrik yang diam ya. Oke, listrik statis ya. Nah, sekarang di listrik statis sebetulnya ini sudah dipelajari di SMP kelas 3 ya. Jadi nanti kita akan belajar yang pertama yaitu tentang apa? Hukum Coulomb. Hukum Coulomb. Coulomb ini ya meneliti membuat percobaan yang meneliti interaksi antara benda-benda yang bermuatan. Interaksi antara benda-benda yang bermuatan. Nah, dia itu menggunakan alatnya yang dinamakan dengan neraca puntir. Gaya interaksi antar dua muatan. Misalnya ada muatan 1 dan muatan 2. Siapa yang ingat rumus daripada hukum Coulomb? F sama dengan apa? Semua punya kaki? Iya. Kakimu biasa kalau mau memburu sesuatu biasanya apa? Lari-lari ya? Oh iya, lari-lari ya. Kakiku lari-lari gitu ya. Nah, kakiku lari-lari ya. Ingat kakiku, huruf pertama apa? K. Ki. Yo, berarti ada ki lagi. Ki lagi huruf pertamanya kan ya. Lari-lari ada huruf yang di tengah R-nya. R. Ki kali ki sama dengan apa?
Q kuadrat. R kali R sama dengan apa? Nah, sekarang muatannya adalah 1, 2. Berarti muatan 1 dan muatan 2. Ya, berarti ini Q1 dan Q2. R kali R kuadrat. Jadi K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Itu adalah rumus daripada hukum kolom. K itu apa, Kak? Tetapan dari kolom. Ada yang ingat? Iya, konstantanya berapa besarnya? Harusnya apa loh ya, jangan buka buku. Harus hafal nih, berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jangan lupa ya, ini udah dipelajari di SMP. Nah, setelah itu nanti kita akan belajar juga tentang kuat medan listrik. Ya, ini kita akan pelajari kuat medan listrik, rumusnya gampang. Dihilangin Q-nya. Jadi ini sama dengan K Q per R kuadrat. Setelah itu nanti kita akan belajar tentang potensial listrik. Potensial listrik hilang R-nya lagi. Berarti sama dengan K Q per R. Satu-satu hilang. Kalau kolom lengkap ini Q RR. Lalu di E hilang Q-nya 1. Ya. Di V hilang R-nya 1. Lalu di voltase dan kuat medan itu nanti akan ada juga bola berongga ya. Bagaimana dengan kuat medan dan potensial pada bola berongga di luar bola berongga. Kemudian masih ada lagi ada keping sejajar ya. Keping sejajar itu yang dinamakan dengan kapasitor. Nanti kita akan belajar juga tentang kapasitor. C, kapasitor. Ini nanti di rangkaian kapasitor itu ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel ya. Ada rangkaian seri dan paralel. Itu yang akan kita pelajari di bagian listrik statis ya. Nah, sekarang kita flashback dulu ke SMP ya. Benda itu tersusun dari apa? Atom-atom. Oke ya. Siapa yang pertama kali menyelidiki atau mencetuskan istilah atom? Dalton, betul sekali. Partikel yang terkecil dinamakan dengan atom. Kemudian setelah itu ada orang yang meneliti tentang atom-atom itu sebetulnya terdiri dari apa saja sih? Nah, siapa yang meneliti pertama sesudah Dalton? Thomson, betul. Lalu teorinya Thomson tentang atom itu dikenal dengan teori apa coba? Roti kismis. Kenapa dikasih nama roti kismis? Kayak roti kismis. Kenapa kok bukan roti yang lain gitu ya? Oh, no, bukan karena itu. Kenapa dinamakan roti kismisnya? Apa? Yo, coba kira-kira apa? Itu ada ceritanya tuh. Kalian nggak tahu kan? Nggak pernah kasih tahu kan? Iya, Thomson tuh kasih tahu ibu di mimpi gitu loh. Gitu. Nah, zaman dulu orang itu di Alkitab itu ya biasa kan ya punya perkebunan apa? Iya, perkebunan apa biasanya? Anggur, ya perkebunan anggur. Nah, anggur yang bagus-bagus itu kan biasanya diapain? Dipetik, terus diapa? Difermentasikan supaya jadi minuman kan? Nah, terus masih ada enggak sisa-sisanya? Nah, kalau sisa-sisanya jatuh atau dipetik lagi kan udah nggak bagus dibikin anggur. Lalu supaya masih tetap bisa dimakan dalam waktu jangka panjang itu diapain? Dikeringkan jadi apa? Kismis jadi sultana. Lah, selain punya perkebunan anggur, mereka bisa punya biasa juga punya kebun apa? Yang dibikin roti. Gandum, jelai. Nah, itu kan biasa dibikin roti. Rotinya itu biasanya bentuknya apa? Masa iya sih? Di Alkitab ada loh ya bikin roti apa itu yang lagi bundar ya kan? Bundar rotinya. Nah, terus daripada rotinya itu hanya asin saja atau tidak beragi, tidak ada isinya sayang-sayang itu kismis gitu ya. Lalu dicampurlah dengan kismis. Nah, kalau udah dicampur dengan kismis di adonannya itu nanti kismisnya kalau udah jadi roti udah mengembang, kira-kira ngumpul di satu tempat enggak kismisnya? Enggak kan? Ya, enggak ngumpul di satu tempat. Nah, jadi namanya dikasih nama roti kismis karena memang waktu itu baru ada namanya roti kismis. Belum ada roti-roti seperti sekarang. Jadi, Thomson mengatakan bahwa teorinya disebut sebagai teori roti kismis. Ya, karena itu. Ya, baru tahu sekarang kan? Nah, setelah Thomson, siapa lagi? Dari Dalton, Thomson. Habis Thomson? Rutherford. Iya, setelah Rutherford disempurnakan lagi oleh siapa?
Niels Bohr, ya. Tapi Niels Bohr juga masih punya kelemahan. Tapi yang dipakai sampai sekarang teorinya adalah teorinya Niels Bohr. Nah, Niels Bohr mengatakan bahwa atom itu terdiri dari berapa bagian? Ada bagian yang paling dalam ini adalah bagian yang terkeras. Itu disebut apa? Inti atom atau nukleus, ya. Inti atom ini terdiri dari apa? Ada apa? Ada apa saja di dalam inti atom? Kimia loh. Proton dengan apa? Dengan neutron. Proton bermuatan enggak? Muatannya apa? Positif. Neutron bermuatan tidak? Tidak, netral. Lalu di sekitar inti atom itu ada apa ya? Ada elektron-elektron, ya, ada elektron-elektron. Itu siapa yang cerita terus? Ya, loh, caper gitu ya, kesian di rumahnya nggak pernah diperhatiin ya sama papa mamanya ya kok dong, kesiannya. Nah, elektron-elektron ada di luar ini bermuatan apa? Negatif. Ya. Nah, kalau jumlah antara proton dengan neutron yang bermuatan kan hanya elektron dengan proton kan? Si neutron kan netral. Nah, supaya netral, atomnya netral gitu. Syaratnya apa? Jumlah proton dengan neutron harus sama. Jumlah salah. Masa proton dengan neutron? Neutronnya netral. Elektron. Oke, dengan jumlah elektron ini sama. Maka ini atomnya dikatakan tidak bermuatan. Atau namanya apa? Netral. Netral. Oh, lobet. Help. Quickly. Yo. Ya, oke. Oh, Tuhan Yesus ampuni saya. Tidak apa ini ada di dalam. Ya, oke ya. Oke. Ribut lagi. Bukannya membantu supaya cepat cerita lagi. Mana nih? Ya, oke ya. Ya, oke ya. Nah, kemudian boleh lanjut? Ya, yang mau cerita boleh di luar kok ya. Nah, sekarang kalau jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah elektron atau jumlah elektronnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah proton. Ini dikatakan apa? Bermuatan apa? Bermuatan positif. Sebaliknya kalau jumlah proton lebih kecil daripada jumlah elektron, kemudian atau jumlah elektron lebih besar dibandingkan dengan jumlah proton, maka bermuatan negatif. Nah, inilah yang diteliti sama siapa? Coulomb, ya. Coulomb itu meneliti antara benda-benda bermuatan. Benda bermuatan tadi muatan ada berapa jenis tadi? Ada 2 ya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini muatannya positif, di sini muatannya negatif, terjadi interaksi tidak? Interaksinya apa? Tarik menarik, iya, tarik menarik. Ya, ingat ya, tarik menarik. Tetapi kalau misalnya muatannya adalah sejenis nih, positif dengan positif atau berikutnya adalah apa? Negatif dengan negatif gitu ya. Kalau positif dengan positif terjadi apa? Tolak menolak. Lalu negatif dengan negatif tolak menolak juga. Jadi ini yang harus diingat baik-baik. Yang sejenis tarik menarik atau tolak menolak? Iya, tolak menolak. Yang tarik menarik itu adalah yang tidak sejenis. Tidak sejenisnya positif dan negatif, ya. Sejenis positif dengan positif, tolak menolak, negatif dengan negatif juga tolak menolak. Dan ingat, kita juga sama. Tuhan itu menciptakan apa? Adam dan Hawa, yang satunya laki-laki, yang satunya perempuan, ya. Itu boleh tarik menarik. Tapi sekarang dunia ini ya, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada juga yang sejenis tarik menarik. Ya, tarik menarik. Nah, itu sesuai dengan firman Tuhan tidak? Makanya jangan diikuti. Di sini nggak ada kan yang sejenis tarik menarik kan? Loh, ya enggak? Oh, ada. Wah, bertobatlah ya, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan ikut dunia. Firman Tuhan bilang jangan ikut dunia ya.
Ya, nah terserah kamu mau ikut dunia atau mau ikut Tuhan Yesus. Ikut dunia ujungnya di neraka, jalannya enak, senang-senang terus gitu ya. Tetapi itu di dalam dosa loh, jangan. Ibu nggak mau. Ibu ikut Tuhan Yesus dan ibu juga tertarik dengan lawan jenis. Buktinya udah ada anaknya ibu gitu ya. Kemarin ibu baru pesan pergi wisudanya. Wih, senangnya minta ampun gitu ya. Oke ya, ingat ya. Jadi ingat ya, sejenis tolak menolak, berlawanan jenis tarik menarik. Alam semesta juga sama kutubnya ya. Kenapa kompas kutub utara menunjuk ke arah utara? Karena di kutub utara bumi ada apa? Kutub selatan magnet bumi. Selatan dengan utara, tarik menarik. Selatan dengan selatan, tolak menolak. Itu magnet. Itu udah hukum alam itu ya. Jadi jangan melawan hukum alam supaya kita tidak tersesat di dalam jalan kebinasaan itu ya. Kalau tersesat di jalan keselamatan itu bagus gitu ya, nggak apa-apa. Oke, nah inilah yang diteliti oleh Kolom ya. Jadi kalau misalnya ya, Ibu ke sini lagi ya. Muatannya kita sebut aja di sini adalah muatan pertama, lalu ini adalah muatan kedua nih. Di sini adalah Q1, ini adalah Q2. Ini kenapa Q itu diberi satuan kolom, karena kolom yang meneliti tentang muatan itu ya. Nah, untuk menghormati. Misalnya positif dengan negatif terjadi apa tadi? Tarik menarik ya, tarik menarik. Nah, ini perjanjian cara menuliskannya. Kalau ini muatannya Q1, ini muatannya Q2. Maka di F1, ini kita sebut F12. Artinya apa? Gaya pada muatan pertama akibat muatan kedua. Lalu di F2 berarti jadi apa? F21 itu artinya apa? Gaya pada muatan 2 akibat muatan pertama. Iya sayangku. Nah sekarang misalnya ini ya, ini terpisah pada jarak R1. Nah, terpisah pada jarak R atau R sajalah nggak apa-apa. Maka untuk mencari F12 dan F21, besarnya sama enggak? Sama ya, F12 akan sama dengan F21. Rumusnya apa? K Q1 Q2 per R kuadrat atau R kali R ya. Ya, ini SMP ya, SMP. Nanti perhitungannya ya nanti gampang gitu ya. Nah, sekarang misalnya ya, ada dua buah muatan. Ya, Q-nya muatannya di sini adalah Q1, ini muatannya Q2. Kemudian jarak pisahnya itu adalah R. Kita nggak tahu apakah muatannya positif dan negatif. Yang jelas ini jarak pisahnya adalah R. Lalu mereka itu tarik-menarik dengan gaya sebutlah F1 itu sama dengan F. Lalu berikutnya, muatan ini kita jauhkan misalnya. Sekarang Q1-nya ada di sini, Q2-nya ada di sini. Anggaplah jaraknya sekarang bukan R lagi. Tetapi misalnya ini menjadi 3R gitu loh. Yang ditanyakan gayanya sekarang sama dengan berapa? Nah, anggap yang ini Q-nya kan sama kan? Jadi R1 sama dengan R, lalu yang ini kita anggap R2. R2 sama dengan berapa? 3R ya. Nah, kemudian F1-nya sama dengan F, berarti yang ditanyakan adalah F berapa? F2. Gimana cara mencarinya? F2 sama dengan berapa F? Q-nya kan sama. Jadi tadi F1 berarti sama dengan K, Q1, Q2 berarti dibagi dengan R1 kuadrat kan? Lalu F2-nya karena jaraknya jadi R2, maka K, Q1, Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Nah, untuk mencari F2, ya karena Ibu bicara ada yang bicara dari tadi loh, dari tadi Ibu ngomong. Nah, sekarang berarti kita menggunakan perbandingan nih. Kita buat begini. F2 per F1 akan sama dengan apa? K Q1 Q2 dibagi R2 kuadrat per K Q1 Q2 dibagi R1 kuadrat. Maka ini akan jadi F2 per F1 sama dengan K Q1 Q2 per R2 kuadrat dikalikan dengan R1 kuadrat dibagi dengan K Q1 Q2. Nah, pertanyaannya, Q-nya sama enggak? Sama. K-nya sama enggak? Sama. Maka ini boleh kita coret nih. Sehingga ini jadi apa? R1 dibagi dengan R2, kita pangkatkan 2. Di sini adalah F2 per F1.
Jadi boleh pakai persamaan ini. Nanti tergantung yang ditanyakan mana. Kalau ditanyakan F2 maka ini naik. Tetapi kalau misalnya ditanyakan R1, R2 maka kita boleh jadikan di sini. F2 per F1 berarti sama dengan R1 dibagi dengan R2. Jadi bisa juga pakai persamaan ini ya. Ya, ini rumus-rumus smartnya ini kalau mau langsung-langsung ya. Nah, seperti itu. Sekarang misalnya lagi nih, misalnya lagi. Ada muatan 1. Kemudian ada muatan 2. Sebutlah di sini Q1-nya sama dengan misalnya 49 mikrokolom. Q2-nya misalnya sama dengan 16 mikrokolom. 7 tambah 4 berapa? 7 tambah 4, 11 ya? Oke. Lalu terpisah pada jarak misalnya di sini adalah 44 cm. Pisahnya. Nah, kemudian ada muatan lain ini. Muatan lainnya kita sebut sebagai muatan uji gitu ya. Muatan ujinya ini Ibu letakkan di sini. Dan muatan ujinya misalnya, kalian mau angka berapa ini? Q3. Berapa? 20, oke. 20 mikrokolom, oke ya. Nah, sekarang Ibu kasih tanda. Di sini adalah muatannya positif, ini adalah muatannya positif, lalu di sini adalah negatif gitu ya. Nah, di F3 itu sama dengan 0. Kuncinya ini. Lalu yang ditanyakan adalah F1 sama dengan berapa, lalu F2 sama dengan berapa, ya. Ditanya ini F1 dan F2-nya berapa. Nah, nanti kamu coba cari. Anggaplah di sini adalah X nih. Habis jamnya ya? Iya, oh kasihan. Lalu yang di sini ini adalah berarti berapa? Kalau ini X maka di sini berapa? 44 cm dikurangi dengan X kan? Ya. Nah, nanti R1-nya R13 berarti sama dengan X. Maka R32 berarti sama dengan apa? 44 cm dikurangi dengan X kan? Kamu harus cari X-nya dulu. Kuncinya adalah apa? Di F3 sama dengan 0. F3 sama dengan 0. F3 gayanya antara 1 dengan 3 itu tarik-menarik atau tolak-menolak? Tarik-menarik. Antara 3 dengan 2? Tarik-menarik. Antara 1 dengan 2? Tolak-menolak. Ya. Jadi ini adalah F12, ini adalah F13, F31, F32, F23, F berapa? 21. Nah, nanti untuk cari F1 berarti F13 dikurangi F12. Cari F2 berarti F21 dikurangi dengan F23. Cari F3 berarti F32 dikurangi F31. Ibu anukan di sini ya. Ini jalannya. Berarti ini F32 dikurangi F31 sama dengan 0. Ini boleh pindah sana enggak? Boleh enggak? Boleh ya. Maka di sini F32 sama dengan apa? F31. F32 berarti apa? K, Q3, Q2 dibagi dengan R berapa? 2, 3 pangkat 2 kan? Sama dengan K, Q3, Q1 dibagi dengan R 13 pangkat 2. Apa yang sama? K dengan apa? Oke. K, Q3. K, Q3. Nanti ini pindah sana. Q1-nya turun. Masukkan Mi. Ini ya. Oke? Selesaikan. Kalian selesaikan itu. Oke ya? Iya, sampai di sini dulu. Habis ini pelajaran apa? Agama ya, oke. Nanti Ibu dimarahin tuh. Hah? Ya, nanti boleh difoto. Oh, boleh difoto. Silahkan difoto. Cepat. Enggak. Kalau bisa selesai hari ini ya nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Kerja di folio aja nggak apa-apa ya. Oke, Angel, cepat Angel. Ibu mau stop nanti. Lah kan habis ini. Udah.